Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, as-saimin was saimat, kita bersyukur pada Allah yang telah menyampaikan usia kita dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang ke-17 Ramadan 1441 Hijriah ini. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita. Allah berikan kita kesempatan dan kekuatan untuk meneruskan Ramadan ini sampai akhir secara maksimal insya-Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, acara spesial menjelang berbuka pesantren 19 bersama kita menyelami keagungan Al-Quranul Karim melalui nama-nama Al-Quran yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Sekarang kita masuki nama Al-Quran Syifa. Kita sering mendengar Syifa, bahkan akhir-akhir ini, 10 tahun terakhir ini, kita sering melihat bahkan ada nama rumah sakit Syifa atau tempat-tempat pengobatan Syifa. Apalagi 10 tahun terakhir ini berkembang pengobatan Islam atau disebut dengan At-Tibbun Nabawi, mulai dari bekam terus sampai kepada cara-cara pengobatan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu doa maupun makanan-makanan dan minuman. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat dalam bahasa Arab kalimat syifa, kata syifa itu isim, ya, itu masdar dari kata syafa, syafa yashfi syifaan. Jamaknya asfiyah. Asyifa dijelaskan dalam kamus bahasa Arab al-ma'ani berarti al-bur'u minal marad, selamat atau lepas dari penyakit. Atau disebut juga dengan asyifa dawa'un nafs, ya, pengobatan kejiwaan. Oleh karena itu dalam khazanah Islam dikenal, ya, ada dua macam pengobatan. Pertama Al-Quran yang Al-Karim, Al-Quranul Karim. Yang kedua Al-Asal, yaitu madu. Kedua-duanya ini dijelaskan Allah dalam Al-Quranul Karim. Pertama, kita akan melihat ayat-ayat atau ayat Allah yang terkait dengan kata syifa yang bersifat umum untuk seluruh umat manusia, baik yang mukmin maupun yang tidak mukmin. Syifa atau pengobatan atau penyembuhan penyakit hati atau penyakit jiwa dan penyakit-penyakit syahwat yang menghambat untuk tunduk kepada Allah dan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan penyakit-penyakit syubhat yang kotor, yang keji, yang merusak ilmu dan keyakinan. Kita bisa lihat dalam surat Yunus ayat 57 sampai 58, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas. Di sini Allah panggil seluruh manusia, berarti mencakup mukmin dan tidak mukmin. Apa panggilan Allah Ta'ala itu? Allah katakan, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Telah datang kepada kalian mau'izah, seperti yang dijelaskan kemarin sebelumnya, yaitu nasihat yang baik dan peringatan terhadap hal-hal yang merusak dan menghancurkan diri kita yang Allah tidak suka dan Rasulullah SAW tidak suka. Min rabbikum. Mau'izah itu datang dari Rabbmu. Nah, di sini kata asyifa, Allah mulai wa syifaan lima fis sudur, dan Quran itu juga sebagai syifa, sebagai penyembuh atau obat dari penyakit yang ada di dalam hati, di dalam dada. Artinya maksudnya yang penyakit hati. Artinya kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran ini, ya, dalam ayat ini menjelaskan betapa Al-Quran ini sangat efektif di dalam mengobati penyakit-penyakit hati. Nah, penyakit hati itu banyak. Takabur, sombong, itu penyakit hati. Al-ujub bin nafs, bangga terhadap diri, penyakit hati. Riya,
penyakit hati, ya. Bahkan sampai kepada yang lebih besar dari itu, yaitu kemusyrikan. Ya. Sombong terhadap syariat Allah, sombong terhadap Rasulullah. Ya, makanya orang-orang dahulu yang menolak ajaran Nabi dan Rasul dan menolak keberadaan para Nabi dan Rasul dan menolak kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul, syariat-syariat yang mereka bawa, itu disebut dengan istikbar, al-mustakbirin. Qala al-mala'u alladhina istakbaru. Ya, Allah selalu mengungkapkan mereka itu al-mala'u al-mustakbirun, para tokoh dan orang-orang yang sombong. Nah, ini penyakit hati yang luar biasa. Kalau dilihat kenapa mereka menolak, ternyata mereka sedang terjangkit penyakit hati. Sebagaimana juga ketika iblis tidak mau mengikuti perintah Allah untuk bersujud kepada Adam, padahal perintah itu datang dari Allah, dan iblis tahu persis dia tidak mau. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah merintahkan pada para malaikat, ya, agar bersujud kepada Adam, dan semua mereka bersujud kecuali iblis. Di situ Allah jelaskan kenapa ada penyakit hati yang luar biasa yang sedang menjangkiti hatinya iblis. Aba wastakbar, rasa enggan, rasa gengsi, merasa lebih baik dari Adam. Ana khairum min, saya lebih baik dari dia. Ketika Allah tanya, kenapa ya iblis engkau tidak mau sujud kepada Adam? Dia katakan, ana khairum min, saya lebih baik dari dia. Ada perasaan lebih baik. Kemudian wastakbar, rasa sombong, rasa meremehkan, melecehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah cap iblis ini wa kana minal kafirin. Jadilah dia orang-orang yang bagian dari orang kafir. Kaum muslimin rahimakumullah. Syifa juga kita dapatkan dalam ayat lain, tapi konteksnya kepada orang mukmin saja. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Dan kami turunkan Al-Qur'an ini tidak lain kecuali syifa, lihat, obat, penyembuh bagi orang mukmin. Nah, di sini nanti akan kita jelaskan apakah Quran itu hanya menyembuhkan penyakit hati saja atau menyembuhkan penyakit hati dan penyakit fisik sekaligus. Nanti akan kita jelaskan. Nah, di sini dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa yang mendapatkan kesembuhan, ya, total itu hanya orang mukmin. Sedangkan orang yang zalim, orang yang kafir, orang yang musyrik, wala yazidudz zalimina illa khasara, tidak menambahkan kepada mereka kecuali kerugian belaka. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Sama halnya juga Al-Qur'an diturunkan hudal linnas, petunjuk untuk seluruh manusia. Tapi manusia mana yang bisa memanfaatkan Al-Qur'an sehingga menjadi petunjuk bagi dia adalah manusia yang muttaqin. Sebagaimana Allah jelaskan hudal lil muttaqin. Ayat ini bukan berarti bertentangan, ya. Bukan berarti bertentangan. Ayat pertama Allah mengatakan ya ayuhan nas, untuk seluruh manusia. Kemudian Allah katakan syifa wa rahmatan lil mu'minin. Syifa dan rahmat hanya bagi orang mukmin. Artinya apa? Untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai obat bagi diri kita secara total, baik obat dalam bentuk bagi penyakit jiwa, penyakit hati, maupun dalam bentuk penyakit fisik. Itu unsur pertama yang harus dimiliki oleh manusia adalah beriman kepada kebenaran Al-Quran. Orang yang tidak beriman tentu pengaruhnya sedikit. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kita juga akan temukan dalam ayat lain, dalam surat An-Nahl, kata syifa. Tapi ini terkait dengan obat yang Allah rekayasa sendiri. Di sini obat, ya, pengaruhnya obat, yaitu madu dari lebah. Allah berfirman, wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuh inna fihi shifaa'un lin-nas inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Allah memberikan wahyu, inspirasi kepada lebah.
agar dia mengambil tempat-tempat rumahnya, sarangnya di gunung-gunung atau di pohon-pohon. Maka kita lihat lebah itu di gunung dan di pohon. Atau dari apa yang manusia buatkan sarangnya. Subhanallah. Ini mukjizat Allah Ta'ala. Mukjizat Al-Quranul Karim. Allah sudah menjelaskan bahwa ada 3 tempat bagi lebah itu. Dan ini terbukti sampai hari ini. Pertama gunung, kedua pohon, kayu, dan yang ketiga yang dibuat oleh manusia. Sangkar-sangkar atau sarang-sarang lebah yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah perintahkan lebah itu makanlah dari setiap buah-buahan. Ya, jadi lebah itu hinggap di bunga-bunga yang indah yang akan menjadi buah-buahan. Kemudian Allah berkata kepada lebah itu, maka pergilah kamu berjalan sesuai jalan Allah. Subhanallah ya. Jadi tidak akan pernah lebah itu salah dari 3 petunjuk, 3 tempat mereka tempat bersarang untuk melahirkan madu itu. Pertama gunung, yang kedua pepohonan, dan yang ketiga sarang yang dibuat oleh manusia. Dengan mudah, zulula. Allah katakan di sini dengan mudah. Lebah itu bisa memahami di mana pohon, di mana gunung atau di mana gunung atau di mana tempat yang dia harus hinggap untuk mengeluarkan madu itu. Yakhruju min butuniha, akan keluar dari perut lebah itu minuman, syarab. Allah katakan minuman. Mukhtalifun alwanu, yang beraneka ragam warnanya. Maka kita lihat ada madu itu yang hitam, ada yang kuning, kekuning-kuningan, ada yang coklat, dan bahkan ada yang putih. Subhanallah. Ini Allah yang mengatakan beraneka ragam. Nah, intinya adalah fihi syifa'ul linnas. Di dalam madu itu ada obat kesembuhan bagi manusia. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Kaum muslimin rahimakumullah. Untuk memahami lebih dalam terkait apakah Al-Quran itu menyembuhkan penyakit jiwa plus sekaligus fisik, pada kesempatan ini kita akan mengutip dari sebuah kitab tafsir yang ditulis zaman dahulu. Mafatihul Ghaib. Dia ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah. Ketika beliau menjelaskan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala ketika panjang lebar menceritakan atau menjelaskan masalah ketuhanan, masalah nubuat, kenabian, masalah di padang mahsyar nanti, masalah kembali kepada Allah di hari akhirat nanti, masalah kebangkitan, masalah menetapkan keputusan qada dan qadar Allah, ya. Kemudian Allah teruskan pembicaraan dengan perintah salat. Ya, beliau ini ayat-ayat sebelumnya, mengutip ayat sebelumnya, kemudian mengingatkan terhadap rahasia-rahasia salat itu luar biasa. Kemudian Allah menyebutkan semua itu ada dalam Al-Quran. Semua itu ada dalam Al-Quran. Kemudian Allah jelaskan lagi sebuah penjelasan bahwa Al-Quran itu syifa'un wa rahmah. Quran itu adalah syifa, obat atau penyembuh, dan sekaligus rahmat. Lalu beliau katakan, minal Quran, ya, wa nunazzilu minal Quran. Kata min di sini, huruf min di sini, kata beliau, itu adalah menjelaskan jenis, yaitu Quran itu sendiri. Quran itu sendiri adalah sesuatu yang berfungsi, salah satu fungsinya Allah ciptakan untuk menjadi obat. Makanya beliau katakan semua ayat Al-Quran, karena bahasanya di jenis Al-Quran, Allah tidak menentukan ayat ini, ayat itu, tapi semuanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, beliau katakan semua ayat Al-Quran itu adalah obat bagi orang mukmin. Dan ketahuilah bahwa Al-Quran itu obat bagi penyakit-penyakit rohani, yaitu penyakit-penyakit jiwa. Sebagaimana juga Al-Quran itu obat dari segala penyakit fisik, jismani. Adapun Quran itu berfungsi sebagai obat penyakit rohani, maka jelas sekali kata beliau. Maka coba kita lihat. Salah satu penyakit rohani, penyakit batin adalah terkait dengan masalah i'tiqad, masalah keyakinan.
Betapa ada orang ini sakit keyakinannya, rusak i'tiqadnya. Itu menandakan sakit. Dia punya akhlak tidak baik. Ya. Punya akhlak yang rusak. Pemahaman-pemahamannya terkait dengan masalah ketuhanan, masalah kenabian, masalah hari kebangkitan, masalah bang masyar, qada dan qadar. Itu adalah penyakit-penyakit rohani, penyakit-penyakit jiwa yang diderita oleh manusia. Nah, oleh karena itu kitab ini, Al-Quran, wal Quran, kitabun mustamil. Kitab yang mencakup semua solusi terhadap hal-hal seperti itu dengan penuh kebenaran, dengan penuh ketepatan. Kenapa? Karena Al-Quran memang datang dari Allah yang maha mengetahui dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, bahwa Al-Quran ini dengan rinci menjelaskan betapa rusaknya seseorang apabila akhlaknya rusak. Dari mana sumber akhlaknya rusak? Bermula dari akidah dan keyakinannya rusak. Ketika dia tidak mengakui adanya zat Allah Ta'ala yang mengendalikan alam semesta ini, maka dia akan berlaku, maka dia akan berbuat, bertindak sesuai dengan kehendak hatinya. Tidak peduli apakah itu merusak dirinya, merusak orang lain, dan merusak lingkungan. Ini yang Allah katakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Apabila dikatakan pada mereka, janganlah merusak di muka bumi ini. Oh, mereka mengatakan kami adalah bukan orang-orang reformis. Kami ini melakukan kebaikan. Tapi Allah katakan, ingatlah mereka inilah orang-orang yang perusak di atas muka bumi ini. Kenatipun mereka tidak sadar. Adapun terkait dengan penyakit fisik, ya, sudah jelas, ya, itu disebut dengan at-tabarruk bi qiraatihi, yaitu kita mencari berkah dengan membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, karena itu bisa menghilangkan penyakit. Ya. Dan bahwa ada cerita-cerita, ya, yang kadang-kadang memang dihayal-hayal, dibuat-buat oleh manusia. Betapa mentra-mentra contohnya. Mentra-mentra dari dukun-dukun, dari tukang ramal. Itu kadang-kadang ada efeknya. Percaya atau tidak percaya ada efeknya. Walaupun yang menentukan semuanya ada Allah Ta'ala. Nah, itu saja memberikan pengaruh. Termasuk juga musik. Itu ditemukan di barat itu sudah sering dan sudah banyak sekali penelitian pengaruh suara-suara terhadap orang yang sakit. Sehingga mempengaruhi terhadap kinerja otaknya. Nah, ini juga, ya, tapi tentulah tidak sedahsyat Al-Quran pengaruhnya. Dan pengaruhnya juga tidak permanen dan sifatnya temporer. Tapi kalau Al-Quranul Karim sudah sering diuji oleh para ilmuwan kita. Bagaimana pengaruh Al-Quran itu terhadap kesehatan, baik dibacakan maupun didengarkan secara terus-menerus. Karena dia akan berinteraksi dengan otak manusia. Dan kita yakin, kaum muslimin rahimakumullah, bahwa otak ini kan hardware yang Allah ciptakan. Software yang terbaik untuk diinstal adalah Al-Quran. Makanya orang-orang yang hafal Quran, faham Al-Quran, dan orang-orang yang cinta Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berjuang berdasarkan Al-Quran, mereka punya kelebihan-kelebihan. Punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dalam hal semangat kerja, dalam hal optimisme, dalam hal keikhlasan, kejujuran, dan sebagainya. Kita bisa lihat lembaran sejarah sejak dari sahabat sampai hari ini. Ternyata manusia-manusia unggul di dalam Islam itu adalah orang-orang yang hebat interaksinya dengan Al-Quran. Baik dibaca, didengar, difahami, diamalkan, dan diajarkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi juga menjelaskan halaman 259. Apa kata beliau? Fatihatul Kitab. Yaitu Al-Fatihah, Ummul Quran. Disebut juga dengan Ummul Quran. Disebut As-Sab'ul Mathani. Yang diulang-ulang bacaannya. Asy-Syifa'ut Tam. Dia bisa mengobati secara menyeluruh. Ya, secara total. Al-Fatihah itu bisa mengobati secara total. Dan dia ad-dawa'un nafi', obat yang bermanfaat. Ar-ruqyatut tammah, bentuk ruqyah yang paling sempurna. Wa miftahul ghina wal falah, bahkan kunci dari kecukupan hidup dan kesuksesan hidup. Wa hafadhatul quwwah, menjaga kekuatan fisik, mental dan akal. Wa dafi'atul hammi wal gham wal khauf wal huzun, dan juga bisa menolak
menghilangkan kesedihan, kegundahan, ketakutan, dan sebagainya. Tapi bagi siapa, kata beliau, liman arafa miqdaraha, bagi orang yang mengenal kadar dan kemuliaannya Al-Fatihah itu. Wa ataha haqqaha, dia berikan hak-haknya, artinya dia baca dengan benar, dengan keyakinan yang benar, dan dia fahami dengan benar. Wa ahsana tanzilaha ala da'i, dan dia baik dalam memperlakukannya dalam penyakitnya. Artinya sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW. Wa arafa wajhal istishfa wa tadawi biha, dan tahu dia bagaimana cara untuk istisfa dan berobat dengan dia. Wa sirrul ladzi li ajli kanat kadzalik, dan rahasia apa Allah jadikan Al-Fatihah itu, dan untuk itu kemudian beliau mengatakan, dan ini ada kasus terjadi di sebagian sahabat, di zaman sahabat, bagaimana ketika ada orang yang disengat oleh kalajengking ketika itu, lalu mereka membacakan Al-Fatihah dan saat itu juga sembuh. Dan ketika dilaporkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, "Wa ma adraka anha ruqyah." Tahu nggak kalian, Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Artinya satu cara berobat dalam Islam. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, dapat kita simpulkan bahwa Allah adalah asy-syafi. Dia adalah penyembuh dari segala sesuatu. Tapi Allah juga menciptakan obatnya. Ya, Allah juga menciptakan obat untuk kesembuhan itu. Di antaranya ada Al-Quran dan madu. Nah, oleh karena itu Al-Quran itu akan bisa menyembuhkan siapa saja dari umat manusia ini kalau dia mempelajari dan kalau dia menerapkan ilmu-ilmu Al-Quran, dia akan dapat kesembuhan. Atau kalau didengarkan kepada dia Al-Quran, dia akan bisa sembuh. Tetapi dia tidak akan dapat rahmat Al-Quran. Karena yang dapatkan kesembuhan dan rahmat Al-Quran itu hanyalah orang-orang beriman, sebagaimana tadi ayat yang sudah kita bacakan, wa nunazzil minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, sekarang ini sudah tidak sedikit fakta-fakta orang-orang yang sembuh karena Al-Quran. Maka ketika ada himbauan untuk mengobati penyakit corona dengan Al-Quran, itu harus kita terima. Karena ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada contoh dari Rasulullah dan para sahabat, dan terbukti secara ilmiah sekarang. Pada kesempatan ini saya tidak akan membawakan pendapat orang-orang hebat, orang-orang alim terdahulu yang berinteraksi Al-Quran dengan secara mendalam, lalu mereka beriman pada Al-Quran, mengakui hebat Allah. Tapi kali ini saya akan angkat cerita nyata dari salah seorang saudara kita bernama Abdul Halim Abdul Mun'im. Beliau ini warga negara Mesir, tinggal di Saudi Arabia, persisnya di Jeddah. Beliau ini seorang ahli Al-Quran, hafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan menjadi imam di salah satu masjid di Jeddah. Cerita ini saya ambil, dan pemirsa jamaah sekalian bisa lihat di YouTube, di YouTube di televisi Al-Majd, stasiun televisi Al-Majd. Ini stasiun televisi Islam yang termasuk yang awal-awal muncul di Saudi Arabia. Pusatnya di Riyadh. Nah, ini di acara ini direkam atau diturunkan ke YouTube itu pada 16 Juni 2016 atau sekitar 4 tahun yang lalu. Ceritanya sendiri terjadi, kata beliau, itu tahun 1418 Hijriah atau sekitar 23 tahun yang lalu. Gimana ceritanya? Nah, Syekh Abdul Halim Abdul Mu'annim ini kena penyakit cirrhosis, penyakit hatinya kena, livernya kena kena kanker, sampai ke tingkat tingkat 4, ya. Artinya sudah diperiksa di dua rumah sakit Jeddah, sudah diperiksa 2 di rumah sakit Jeddah, lab itu semua hasilnya dan semua ahli di sana itu sepakat bahwa Syekh Abdul Halim Abdul Mu'annim ini umurnya paling tinggal sebulan lagi. Jadi tidak ada lagi cara pengobatan, karena hampir 90% lebih hatinya sudah hancur, sudah kena kanker.
Lalu karena beliau orang ahli Quran dan yakin pada takdir Allah dan menerima Allah, beliau hadapi dengan sabar. Dan beliau didampingi oleh salah seorang muridnya, dokter. Selalu datang ke rumahnya untuk melihat dan mengontrolnya. Nah, beliau berkata, karena ini sudah tinggal, dokter mengatakan tinggal sebulan lagi, dan dia udah bersiap-siap mati. Dia bilang, saya siap-siap mati. Bagaimana caranya? Beliau di rumahnya, di Jeddah, itu dia sekitar bulan puasa itu kejadiannya. Beliau di rumahnya mengambil satu tempat kamar sendiri. Kerjanya apa di situ? Baca Quran. Baca Quran, berdoa. Baca Quran, berdoa. Kemudian karena beliau tidak bisa makan banyak, karena setiap makan keluar, beliau yang makan hanya kurma dan minum hanya air zam-zam. Tapi beliau yakin. Kenapa? Karena beliau sering meruqyah orang. Sering mengobati orang dengan Al-Quran. Dan orangnya sembuh. Ya. Lalu beliau berkata, dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, orang saya bacakan Al-Quran itu sembuh. Banyak orang yang sembuh. Ya, masa saya sebagai hambamu yang dhaif ini setiap saat baca Quran, ya, masa tidak sembuh? Dan saya yakin kau akan sembuhkan juga saya sebagaimana mereka. Lalu dia terus baca. Nah, setelah 2 pekan, 3 pekan setelah itu, muridnya mengatakan sebagai ikhtiar terakhir di Mesir itu ada operasi cangkok hati. Barangkali sebagai ikhtiar terakhir kita bisa cangkok di sana dan semoga insya Allah sembuh kalau takdirkan. Kalau tidak ya tawakal Allah. Lalu mereka pulang pergi ke Mesir. Nah, dijemput oleh ambulan karena ceritanya beliau ini kena sirosis sudah stadium 4. Ya, makanya biasanya orang terbaring. Lalu beliau katakan, kata yang jemput, lah ini kok orang berjalan cepat banget. Nggak kayak orang sakit. Tapi karena perintahnya dijemput, dia dijemput dan dibawa ke rumah sakit itu. Dan pertama kali dicek dulu di lab. Setelah dicek di lab, mereka kaget. Loh, kok kalian bawa orang yang nggak sakit ke sini? Di sini nih orang-orang yang sakit, yang kita tercangkok hatinya, ya untuk melakukan pengobatan terakhir. Lalu mereka berkata, ini hasil yang dari Jeddah. Oh, benar, stadium 4. Itu sekitar 3 pekan yang lalu. Lalu mereka coba sekali lagi. Jangan-jangan kita salah pakai alat, salah analisis. Dicoba lagi, sama hasilnya. Ternyata hati beliau sudah sehat dan tidak ada sakit sedikit pun. Lalu sebagai second opinion, mereka bawa lagi ke lab di rumah sakit lain di Kairo, di Mesir itu. Dan hasilnya juga ternyata sama, bahwa hati beliau telah sembuh. Lalu beliau balik ke Jeddah. Datang lagi ke rumah sakit. Dan itu tentu sudah lebih sebulan ya, karena proses lebih dari seminggu. Sudah lebih sebulan. Datang lagi ke rumah sakit yang memvonis beliau, dokter-dokter yang memvonis beliau akan meninggal. Sebulan lagi. Mereka kaget. Kok ente bisa balik lagi? Kok Anda bisa balik lagi? Anda berobat di mana? Kata beliau, tolong cek dulu deh di lab deh. Kemarin hasilnya kan saya sudah stadium 4. Saya belum berobat kemana-mana. Mereka cek, ternyata hati beliau sudah sembuh. Subhanallah. Apa yang terjadi? Mereka temukan hati beliau itu sudah diganti oleh Allah Ta'ala. Dengan hati seakan-akan hati anak-anak. Bukan hati orang dewasa. Hati anak-anak. Tentu kerjanya juga lebih dahsyat. Dan itu menjadi sebuah kemujizatan. Dari mana? Ternyata Allah sendiri yang mengoperasi. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah sendiri yang operasi beliau. Dengan bagaimana caranya? Dengan beliau yakin Al-Quran sebagai obat. Ditambah dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah. Jangan khawatir. Jangan ragu. Quran ini obat. Bisa mengobati hati kita yang ragu-ragu. Hati kita yang pesimis. Hati kita yang hasad, dengki. Hati kita yang takabur. Hati kita yang riya. Hati kita yang sombong. Begitu juga sebagaimana penyakit dalam fisik yang ada dalam diri kita. Dengan catatan kita benar-benar beriman bahwa Al-Quran itu dari Allah, syifa. Allah mengatakan, فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Apabila aku sakit atau kalian sakit, saya yang menyembuhkan, kata Allah. Dan Allah sendiri yang mengatakan Quran dan madu itu adalah obat yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Tapi madu hanya penyakit fisik, tapi Quran penyakit fisik dan fisikis. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan Al-Quran ini benar-benar syifaan wa rahmatan lil mu'minin, dan khususnya kepada kita dan keluarga kita. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Allah,
فهديت بالقرآن أنرت طريقي